Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fadila Wafiq dari kelas TIC dengan NIM 220512041102. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas jaringan komputer yang tentang sejarah internet. Yang pertama, latar belakang. Sejarah lahirnya internet berawal dari tahun 1969 ketika Departemen Pertahanan Amerika Serikat yaitu US Defense Advanced Research Projects Agency atau DARPA melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik. Proyek penelitian tersebut dikenal dengan nama ARPANET atau Advanced Research Project Agency Networking. Pada tahun 1970, sekitar 10 komputer telah berhasil dihubungkan satu sama lain dan membentuk sebuah jaringan yang dapat berkomunikasi satu sama lain. Lalu berikutnya ada tokoh-tokoh penemu internet. Yang pertama ada Leonard Kleinrock, adalah bapaknya internet alias penemu internet di mana beliau menemukan internet tepatnya pada tanggal 29 Oktober 1969. Lalu ada Roy Tomlinson pada tahun 1972 yang berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun lalu untuk ARPANET dan memperkenalkan icon head. Lalu ada Tom Truscott, Jim Ellis, Steve Bellowin pada tahun 1979 yang menciptakan newsgroup pertama diberi nama Usenet. Lalu ada Frank Telecom pada tahun 1981 yang menciptakan telepon televisi pertama atau video link. Lalu ada Jarkko Oikarinen pada tahun 1988 yang menemukan dan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Lalu ada Tim Berners-Lee yang beranggotakan 3 orang pada tahun 1990 yang menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan itu, yaitu WWW atau World Wide Web. Awal perkembangan internet dimulai dari kemunculan awal TCP atau IP, yaitu TCP atau IP pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an sebagai bagian dari proyek ARPANET. ARPANET sendiri adalah jaringan komputer pertama di dunia yang memungkinkan komputer di beberapa lokasi untuk saling terhubung satu sama lain. Pada awalnya, TCP atau IP hanya digunakan oleh para peneliti di Departemen Pertahanan dan beberapa universitas di Amerika Serikat. Namun, seiring dengan berkembangnya internet, TCP atau IP mulai digunakan secara luas di seluruh dunia. Lalu setelah kemunculannya TCP atau IP, muncullah World Wide Web atau WWW. WWW adalah kumpulan sumber daya internet seperti FTP, Telnet, Usenet, Text Hyperlink, file audio dan video, dan situs jarak jauh yang dapat diakses dan dicari oleh browser berdasarkan standar seperti HTTP dan TCP atau IP. Berners-Lee membuat sistem bernama Enquirer yang merupakan database pengguna personal dan model software. Hal pertama yang dilakukan oleh mereka adalah merancang Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Bahasa program tersebut mengatur bagaimana sebuah data didistribusikan ke banyak komputer. Setelah itu, Lee pun menciptakan Hypertext Markup Language atau HTML sebagai pondasi sebuah laman website. Lalu berikutnya ada NSFNet. NSFNet didirikan pada tahun 1985 bertujuan untuk menghubungkan perguruan tinggi, universitas, lembaga penelitian, dan pemerintah dengan kecepatan tinggi, memungkinkan pertukaran data dan penelitian kolaboratif. NSFNet dirancang untuk memiliki kemampuan berkecepatan tinggi dan dapat menghubungkan berbagai institusi akademik di seluruh Amerika Serikat. Selama masa beroperasi, NSFNet tumbuh secara eksponensial. Jaringan ini awalnya memiliki kecepatan 56 kbps, lalu meningkat menjadi 1,5 Mbps dan bahkan 45 Mbps. Jaringan ini memainkan peran kunci dalam menghubungkan komunitas penelitian dan pendidikan di seluruh Amerika Serikat. Dan protokol TCP atau IP yang digunakannya menjadi fondasi dari internet seperti yang kita kenal saat ini. Lalu setelah internet mulai berkembang, muncullah era media sosial.
Media sosial merupakan salah satu media daring atau media online yang digunakan satu sama lain di mana penggunanya bisa dengan mudah melakukan suatu interaksi, bersosialisasi, dan berbagi. Menurut Van Dijk, pada tahun 2015, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Perkembangan media sosial juga terjadi karena adanya perkembangan media atau alat untuk kita mengakses media sosial tersebut. Saat ini, media sosial tidak hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi saja, namun media sosial juga kerap digunakan dalam kepentingan politik, pemerintahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keamanan dan privasi. Privasi internet dan privasi digital dipandang berbeda dari pemikiran kuno tentang privasi. Privasi internet utamanya berkaitan dengan melindungi informasi pengguna. Privasi internet melibatkan hak atau mandat privasi pribadi mengenai penyimpanan, penggunaan kembali, penyediaan kepada pihak ketiga, dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan diri sendiri melalui internet. Privasi internet adalah bagian dari privasi data. Kekhawatiran privasi telah dibicarakan dari awal berbagi komputer skala besar. Lalu yang terakhir merupakan Internet of Things. Internet of Things atau IoT adalah jaringan perangkat yang saling terkait yang menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat IoT lain dan cloud. Perangkat IoT biasanya dilengkapi dengan teknologi seperti sensor dan perangkat lunak dan dapat mencakup mesin mekanis dan digital serta objek konsumen. Perangkat IoT berbagi data sensor yang mereka kumpulkan dengan menyampurkan ke gateway IoT, yang bertindak sebagai hubungan pusat tempat perangkat IoT dapat mengirim data. Sebelum data dibagikan, data juga dikirim ke perangkat edge setempat data tersebut dianalisis secara lokal. Menganalisis data secara lokal mengurangi volume data yang dikirim ke cloud sehingga meminimalkan konsumsi bandwidth. Lalu kesimpulannya adalah, semenjak internet ditemukan, banyak inovasi yang telah merubah kehidupan manusia. Sejarah internet adalah kisah tentang bagaimana sebuah proyek militer bertransformasi menjadi jaringan global yang membentuk dunia kita saat ini. Dengan perkembangan yang terus berlanjut, internet akan terus menjadi motor utama perubahan dalam masyarakat modern. Sekian dan terima kasih.